Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali bersama dengan Bung Ropan. Kita akan menyaksikan pertandingan yang seru di leg pertama babak semifinal UCL yang akan berlangsung di Stadion Etihad. Dua tim terbaik yang punya kedalaman skuad mewah, Manchester City dan Real Madrid, akan saling memperebutkan satu tiket menuju ke babak final. Dua tim dengan kedalaman skuad yang sangat mewah, sangat kuat kalau bisa dikatakan sini, dengan misi dan target yang berbeda. Kalau Pep ini bersama dengan Manchester City ingin melangkah ke babak final dalam 2 tahun beruntun secara back to back, di mana tahun lalu kita tahu bersama mereka kalah di final melawan tim sesama Inggris Chelsea dengan 1-0. Saat ini mereka ingin ke final dan bisa menjadi juara. Inilah waktu kesempatan terbaik bagi Pep Guardiola bersama dengan Manchester City. Dia harus bisa membuat sejarah karena dia ini tidak pernah melakukannya sejak dia keluar dari Barcelona dengan mempersembahkan trofi di UCL. Dia datang ke Munchen juga dia gagal dan sekarang ada di IPL bersama dengan City. Oke lah, bahwa kita tahu bersama Pep memberikan 3 gelar di IPL. Tetapi target utama dia adalah Liga Champions. Sebelum dia mengakhiri karir dia bersama dengan City, mungkin pada 2 musim lagi, kita tidak tahu ke depan. Tapi ini adalah obsesi dari Pep. Dia harus bisa membawa City juara. Namun sebelum ke sana, lawan yang dia hadapi di semifinal nantinya akan bertarung di leg pertama dan leg kedua nantinya. Itu adalah Madrid. Madrid juga punya obsesi yang lain dengan pelatih mereka, Carlo Ancelotti ini. Ingin membawa Madrid bukan sekedar ke final lagi, tetapi menjadi juara untuk ke-14 kali. Karena kita tahu bersama, Madrid ini sudah 13 kali menjadi juara di Eropa. Ini panggungnya mereka sebenarnya. Di kasta tertinggi di UCL. Jadi wajar, pantas kalau mereka memang ingin menjadi juara. Karena mental mereka di Eropa ini sangat kuat. Ini dipahami juga oleh Pep Guardiola. Karena mereka menghadapi tim yang hebat. Ya, seperti Madrid ini. Mental yang sangat kuat sekali, tangguh sekali kalau bermain di kancah Eropa. Dan ketika Madrid sekarang berada di semifinal, setelah musim lalu mereka gagal ditaklukkan oleh Chelsea, dan mereka sekarang sudah membalas dendam itu dengan menyingkirkan Chelsea di babak perempat final, sekarang waktunya bagi Carleto untuk membawa Madrid ke final dan juara. Tapi Carleto juga tahu bahwa mereka ini berhadapan dengan tim siapa dulu kalau bukan City yang sangat kuat dengan Pep Guardiolanya. Dan ini akan menjadi pertarungan yang pasti kita akan saksikan khususnya di lini tengah. Bagaimana City dengan kekuatan KDB di sana, kemudian Rodri, ada Gundogan ataupun dengan Bernardo Silva akan bertarung dengan 3 gelandang berpengalaman yang sangat kuat bermain di tengah. Modric, Casemiro dan Kroos yang sudah berpengalaman di UCL membawa tim ini juara menjadi Madrid, maksud saya menjadi juara di UCL. 3 gelandang terbaik mereka. Tugas dari Pep ya ini bagaimana membatasi ruang gerak dari Modric, Kroos dan Casemiro untuk tidak banyak memberikan suplai bola ke depan terhadap Benzema, striker mereka yang paling gacor di depan di samping Vinicius Junior. Sudah bisa ditentukan bahwa Carleto ini akan bermain pasti dengan pola 4-3-3-nya. Di depan tergantung kita lihat apakah Valverde akan mendampingi Benzema dan Vini atau Asensio yang dimainkan. Tapi kekuatan mereka ada di Benzema pasti dan Vini. Karena kita tahu Vini ini banyak memberikan umpan-umpan yang terukur untuk diselesaikan dengan tandukan kepala oleh Benzema. Dan itu terlihat ketika mereka menggusur PSG dan juga bisa menggusur Chelsea sebagai juara bertahan. Walaupun kalah 3-2 di Santiago Bernabeu, tapi agregat mereka menang karena di Stamford Bridge mereka menang 3-1. Dan Benzema mendapatkan gol kedua melawan Chelsea itu lewat umpan yang sangat baik dari Vini. Sehingga walaupun kalah dengan 3-2 mereka masih bisa lolos. Ini akan menjadi tugas bagi Cancelo karena Vini ini sangat kuat di sisi kiri ya untuk bisa masuk ke dalam. Cancelo juga punya kekuatan untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Madrid untuk memberikan crossing. Jadi pasti Carleto tahu untuk bisa juga meredam Cancelo, Vini yang harus bisa menekan Cancelo agar tidak banyak memberikan umpan dari sisi kanan. Kita akan lihat nantinya Cancelo akan bermain di kanan dan pasti di kiri ini akan ditempati salah satu apakah
Nathan Ake atau Zinchenko, tergantung dari Pep, karena dua bek tengah mereka akan dihuni oleh Ruben Dias dan juga dengan Aymeric Laporte di samping penjaga gawang Ederson Moraes. Kita tinggal tunggu siapa di lini depan bagi Pep yang akan dimainkan. Mungkin Gapsu yang mencetak 4 gol ke gawang Watford sehingga mereka bisa menang dengan 5-1. Kita akan tunggu juga. Atau Mahrez akan dimainkan lebih dulu. Gapsu akan main sebagai super sub. Artinya di depan itu Mahrez, bisa Sterling dan Foden. Kalau Gapsu dimainkan bisa aja Mahrez itu cadangan dan Gapsu akan bermain di sisi kanan dengan Sterling dan Foden. Karena ingat mereka masih punya Jack Grealish juga. Pep yang pasti tahu, melihat kondisi timnya, melihat siapa yang lebih siap untuk tampil dalam laga yang sangat-sangat penting menghadapi Real Madrid. Kalau kita bicara dengan Madrid, ya selain saya bicara dengan 3 gelandang terbaik mereka, kemudian sudah ada dengan Benzema di depan, tapi lini belakang mereka juga oke. Dengan 2 bek tengah mereka yang akan dihuni oleh Eder Militao dan juga dengan David Alaba di depan penjaga gawang Thibaut Courtois. Di kanan mungkin saja Carvajal akan main, Nacho bisa bermain di kiri. Kalau tidak ada Ferland Mendy yang ada di sana, Nacho bisa digeser ke kiri. Alternatif lainnya akan bisa dilakukan oleh Carleto, memindahkan Carvajal ini bermain di kiri dan Lucas Vazquez yang ada di kanan. Jadi memang keseimbangan di belakang masih terjaga dengan sangat kuat. Ini akan menjadi reuni yang menyenangkan bagi seorang David Alaba dan pelatih Pep Guardiola yang mereka pernah bersama-sama di Bayern Munchen sebelum Pep ke City dan sekarang Alaba sudah ke Madrid. Kita akan melihat juga sejauh mana Benzema ini bisa mencetak gol dan mengambil alih menjadi pencetak gol terbanyak di UCL. Karena sekarang mereka ada Benzema ini 12 gol, 1 gol di belakang Robert Lewandowski, Munchen, yang mencetak 13 gol. Karena Munchen sudah out, disisihkan oleh Villarreal, jadi memungkinkan bagi Benzema untuk menjadi top skor. Karena masih punya ada leg pertama di Etihad, leg kedua ada di Santiago Bernabeu. Kalau mereka bisa lolos ke final, Benzema juga punya kesempatan untuk bisa mengukir namanya sebagai pencetak gol UCL terbanyak pada musim ini. Ada tekanan memang, tetapi agak jauh selisih 4 gol, yaitu Mo Salah, pemain Liverpool. Salah dengan 8 gol. Nah, Salah akan berhadapan dengan Villarreal pada Kamis nantinya. Bagi Salah, dia harus bisa membuat paling tidak 2-3 gol untuk bisa mengejar Benzema dalam 2 leg melawan dengan Villarreal. Kalau dia bisa membuat hat-trick di Anfield dan juga mencetak gol di El Madrigal, ini akan persaingan antara Benzema dan Salah terjaga dengan baik. Tapi kita kembali ke City. Fokus bagi City, ya, mereka melangkah dengan 2 kemenangan di kandang lawan Brighton dan Watford, sementara mereka akan berhadapan dengan tim yang juga melangkah ke Etihad, Madrid, dengan 2 kemenangan tandang yang luar biasa. Mengalahkan Sevilla dengan 3-2 setelah tertinggal 2 gol, mereka bisa membalikan keadaan, dan terakhir Osasuna mereka bisa menang dengan 3-1. Jadi ada rasa nyaman, rasa tenang bagi pasukan Carleto ketika datang menjambangi stadion Etihad. Gol pertama lagi-lagi akan sangat menentukan dalam pertarungan antara City dan Real Madrid ini. Pasti penguasaan bola, dominasi akan coba dilakukan oleh pemain-pemain tuan rumah. City dan Carleto juga tahu bahwa City akan berusaha untuk memainkan bola, menguasai di tengah. Tapi kekuatan dari Madrid ini, yaitu bagaimana mereka punya 3 gelandang terbaik mereka ini. Itu yang membuat bahwa sekarang KDB, Rodri harus bisa terus bisa menekan ketiga gelandang ini agar tidak berfungsi dengan baik untuk memberikan suplai bola, pasokan bola terhadap Benzema. Kalau ini berhasil, Benzema akan terisolir di lini depan. Tinggal bagaimana pertarungan antara Cancelo dan juga dengan Vini. Memang sangat ramai. Kedua tim yang mengusung attacking football yang sangat baik, bermain dengan bisa terbuka dalam pertarungan ini. Ya, walaupun saya katakan tadi agak sedikit menunggu ya bagi Madrid untuk counter attack, karena mereka punya kekuatan dalam counter attack yang mematikan dengan serangan balik. Ini juga harus diantisipasi, dan saya rasa Pep tahu bagaimana untuk bisa menjinakkan Madrid yang sangat kuat dalam counter attack. Madrid juga bisa bermain secara terbuka, saya pikir. Tetapi mereka tidak akan banyak untuk bisa meladeni City dalam hal permainan terbuka ini. Akan tentunya punya riskan buat mereka. Sekali-sekali mungkin bisa. Ya, tapi mereka akan lebih banyak menunggu. Itu menjadi kunci bagi seorang Carleto untuk bisa mendapatkan hasil positif ketika mereka datang ke Etihad.
karena City akan berjuang habis-habisan, akan mati-matian ya untuk menang. Tidak banyak aja, 1-0 cukup buat City untuk mereka bisa melangkah ke Santiago Bernabeu. Akan sangat sulit buat mereka kalau dengan hasil imbang, walaupun gol tandang tidak ada lagi sekarang, tapi imbang ini akan berat ketika mereka datang ke Santiago Bernabeu. Tapi mereka punya modal kuat kan. Modal kuat dengan 2 kemenangan mereka ya, baik di Santiago Bernabeu dan juga di Etihad di 2020 ketika kedua tim ini bertarung, dan Pep menang dua-duanya. Jadi mereka punya rasa percaya diri yang tinggi ketika mereka bertarung di babak perdelapan final saat itu, dan membuat Madrid tersisih dari percaturan di Liga Champions. Namun City terhenti di babak perempat final dikalahkan oleh Lyon. Dan sekarang bagi Pep waktunya. Dia harus bisa terbang tinggi bersama dengan City. Dan dalam persaingan dia dengan Liverpool, dia tinggalkan dulu dengan 1 poin ini. Ya, dia harus mengenyampingkan dulu. Gampang ini di IPL, dia harus tetap sekarang ada di jalur Liga Champions. Karena leg ini menentukan sekali. Sementara bagi Madrid, mereka tentunya lebih tenang. Gelar juara di La Liga sudah aman, 100% mereka bisa dapatkan. Sulit bagi siapapun termasuk Barcelona yang 15 poin tertinggal dari mereka di klasemen sementara. Jadi bagi Carleto ini tenang-tenang saja. Mereka akan datang ya pasti dengan juga konsentrasi penuh untuk tidak kalah bermain di Etihad. Persentase pertandingan ini memang lebih tinggi dengan imbang. Ya, agak imbang. Kalaupun menang pasti ada di tuan rumah City yang akan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Persentase 55-45 ini wajar kalau bagi City. Tapi saya kira Madrid akan berusaha untuk tidak kalah, untuk datang ke Etihad. Kita akan tunggu nantinya siapa yang akan memenangkan pertandingan. Anda silakan untuk berkomentar, memberikan pendapat Anda tentang duel antara City dan Madrid sambil memprediksi berapa skor hasil pertandingan ini. Apakah ini milik bagi City atau bagi Madrid, atau pertandingan ini akan imbang? Anda silakan berkomentar di kolom YouTube Bung Ropan, dan seperti biasa Anda akan diberikan giveaway 2 buah kaos persembahan dari PT SK Prima Eva, produk Leones ini Anda akan dapatkan, dan di samping itu akan mendapatkan sendal seperti ini ya, yang akan diberikan dari produk Leones buat Anda. Ini giveaway dari Bung Ropan. Kalau Anda bisa menjawab dengan benar, jangan lupa juga Anda sekarang sudah bisa mengirim jawaban siapa 2 tim yang akan ke final UCL, dan Anda kirim ini pertanyaan ini, untuk jawabannya Anda kirim langsung ke leones.id ya, Instagram leones.id. Ini pertanyaan, apakah Madrid atau City yang akan ke final akan berhadapan dengan pemenang antara Liverpool dan Villarreal. Jadi 2 tim ini ya, siapa yang akan melaju ke final menurut pendapat Anda. Ini akan mendapatkan giveaway hadiah Rp200.000 dari Leones. Masing-masing 10 orang. Ya, 10 orang akan mendapatkan hadiah giveaway dari Leones ini dengan Rp200.000, cukup dengan menebak 2 tim yang layak menuju ke final di UCL pada musim ini. Sampai di sini pembicaraan kita dengan menyambut laga leg pertama babak semifinal antara City dan Madrid di Etihad. Ciao.